Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Zalahori dari kelas 11C absen ke-28. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis korelasi, koefisien korelasi, dan juga koefisien determinasi beserta dengan contoh soalnya. Jadi, tunggu apa lagi? Check it out! Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, ada beberapa hal nih yang harus kita ketahui, yaitu pengertian dari analisis korelasi, koefisien korelasi, dan juga koefisien determinasi. Yang pertama, analisis korelasi adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuatnya hubungan dari suatu variabel dengan variabel lainnya. Selanjutnya adalah pengertian dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel-variabel. Nah, di sini udah disediakan sebuah tabel mengenai hubungan antara korelasi dengan tingkat hubungannya, di mana korelasi itu dilambangkan dengan R kecil. R kecil ya, R kecil. Nah, dimana jika R sama dengan 0, maka tingkat hubungannya adalah tidak berkorelasi. Jika R sama dengan 0,01 sampai 0,20, maka tingkat hubungannya adalah sangat rendah. Jika R sama dengan 0,21 sampai 0,40, maka tingkat hubungannya adalah rendah. Jika R sama dengan 0,41 sampai 0,60, maka tingkat hubungannya adalah agak rendah. Jika R sama dengan 0,61 sampai 0,80, maka tingkat hubungannya adalah cukup. Jika R sama dengan 0,81 sampai dengan 0,99, maka tingkat hubungannya adalah tinggi. Dan jika R sama dengan 1, maka tingkat hubungannya adalah sangat tinggi atau sempurna. Nah, R kecil ini atau koefisien korelasi ini dilambangkan dengan R kecil. Nah, koefisien korelasi ini rumusnya adalah SSXY per akar SSXX dikali dengan SSYY. Oke? Selanjutnya adalah yang perlu kita ketahui pengertian dari koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari nilai yang menyatakan seberapa tepat suatu garis regresi berdasarkan presentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Nah, koefisien determinasi ini dilambangkan dengan R kuadrat. R besar kuadrat ya, atau KD. Rumusnya adalah R kecil atau koefisien korelasi dikuadratkan dikali dengan 100%. Seperti itu. Nah, karena kita sudah mengetahui 3 poin penting ini dan juga rumus-rumusnya, maka kita bisa mulai mengerjakan latihan soalnya. Check it out! Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui ya 3 poin, yaitu mengenai analisis korelasi, koefisien korelasi, dan juga koefisien determinasi. Nah, karena kita sudah tahu 3 poin tersebut, jadi kita sudah bisa mulai mengerjakan latihan soalnya. Dimana di sini sudah diberikan sebuah tabel berisi variabel X atau variabel independennya yaitu nilai ujian tengah semester, variabel Y atau variabel dependennya yaitu nilai ujian akhir semester, dan juga data-datanya. Apa sih yang harus kita cari? Yang harus kita cari itu adalah yang pertama, koefisien korelasinya berapa, dan juga yang kedua, koefisien determinasinya berapa. Nah, langkah-langkah untuk mencari 2 hal tersebut gimana sih? Nah, jadi langkah-langkahnya adalah, pertama kita buat lagi tabel berisi 5 kolom tabel ya. Nah, di mana kita tulis nih tadi variabel X-nya berapa beserta data-datanya, variabel Y-nya berapa beserta data-datanya. Nah, yang pertama harus kita cari, berapa sih? Apa sih yang harus dicari? Yaitu adalah X kuadratnya. Gimana cara menentukan X kuadrat? Cara menentukan X kuadrat adalah data dari X dikalikan dengan data itu sendiri. Jadi contohnya 79 dikuadratkan, 95 dikuadratkan, dan seterusnya hingga data X-nya habis, oke? Nah, 79 dikuadratkan. Nah, di sini kita udah mengetahui nih hasil dari X kuadratnya. Selanjutnya apa sih yang harus kita cari? Yaitu Y kuadratnya berapa? Caranya juga sama ya teman-teman, cuman bedanya kita sekarang mainnya di variabel Y-nya, dari data-data variabel Y. Nah, tetap 85 dikuadratkan, 97 dikuadratkan, dan seterusnya hingga data Y-nya habis. Ayo kita kuadratin ya teman-teman. Nah, kita udah dapat juga nih berapa sih Y kuadratnya. Setelah kita mengetahui X kuadrat dan juga Y kuadrat, ada lagi nih yang harus kita cari, yaitu nilai dari X dikali Y-nya. Gimana cara nyarinya? Gampang, tinggal kalian kaliin data dari X dengan data dari Y, yaitu contohnya nih 79 berarti dikali dengan 85, 95 dikali 97, 81 kali 78, dan seterusnya hingga habis ya. Kita kaliin dulu ya. Nah, kita udah dapat nih hal-hal apa aja dari basic yang harus kita ketahui, yaitu dari X kuadratnya berapa, Y kuadratnya berapa, dan X Y-nya kita udah dapat semuanya. Apa sih yang harus kita selanjutnya harus kita lakuin? Yaitu kita harus mencari sigma dari semua hal ini, yaitu dari X-nya, Y-nya, X kuadratnya, Y kuadrat, dan X Y-nya. Jadi cara mencari sigmanya itu gimana sih? Kita harus tambahin setiap datanya untuk mendapatkan sigmanya. Jadi cara nyari sigma X, nah teman-teman, kita udah dapet nih sigma X-nya berapa, sigma Y-nya berapa, sigma X kuadratnya berapa, sigma X Y kuadratnya berapa, dan sigma X Y-nya berapa. Nah, apa sih yang harus kita lakuin selanjutnya? Yang harus kita lakuin selanjutnya adalah kita mencari rata-rata dari X dan juga rata-rata dari Y. Rumusnya gimana rata-rata dari X? Yaitu sigma X per N. N itu apa sih? N itu jumlah datanya. Nanti kita hitung bareng-bareng ya. Gimana Y-nya? Y-nya tinggal sigma Y per N. Nah, berapa sih jumlah data dari data-data yang tadi kita udah hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya sama dengan 7. Nah, di sini kita tinggal kerjakan. Sigma X-nya berapa? 561 per N-nya 7. Maka hasilnya adalah 80,142. Nah, rata-rata Y-nya berapa?
kita masukin lagi 581 per 7. Hasilnya adalah 83. Belum selesai teman-teman, kita harus nyari lagi. Nah sekarang karena kita udah mendapatkan rata-rata X dan Y-nya, kita bisa mencari SSXX-nya. Rumus dari SSXX-nya kalian tahu kan teman-teman? Rumus SSXX adalah sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Nah, ini kita tinggal masukkan, tadi sigma X kuadratnya adalah 46.069. Nah, kita tinggal masukin aja 46.069 kurang. Selanjutnya kita masukin nih sigma X-nya dikuadratkan itu berapa? Sigma X-nya kan 561. Maka tinggal dikuadratkan. Per N-nya tadi kita udah ketahui kan, N-nya adalah 7. Tinggal kita hitung aja ya teman-teman. Nah teman-teman, kita udah dapet nih SSXX-nya. Hasilnya itu adalah 1108,858. Selanjutnya setelah kita mengetahui hasil dari SSXX, maka kita akan mencari SSYY. Kita tulis dulu nih teman-teman, rumus dari SSYY. Rumus SSYY ini adalah sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N. Tadi sigma Y kuadratnya adalah 48.875. Maka kita tulis 48.875 dikurang sigma Y-nya adalah 581, kita kuadratkan. 581 kita kuadratkan per N-nya. N-nya 7 ya. Tinggal tulis 7. Nah, dari sini kalau kita hitung aja. Nah, kita udah dapat nih hasil dari SSY-nya yaitu 652. Selanjutnya yang harus kita cari adalah SSXY. Nah, rumus SSXY adalah sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Nah, sigma XY-nya berapa? Sigma XY-nya adalah 47.291. Dikurang sigma X-nya tadi 561, berarti dikali dengan 581 per 7. Nah, kita dapat lagi nih teman-teman. SSXY-nya adalah 728. Jadi kita udah dapat SSXX, SSYY, dan SSXY. Nah, dari sini kita bisa menentukan koefisien korelasinya, yaitu R kecilnya. Karena tadi yang udah aku jelasin di awal, R kecil itu rumusnya adalah SSXY per akar dari SSXX dikali dengan SSYY. Tinggal kita masukin aja nih teman-teman. Berapa SSXY-nya? Tadi kan SSXY-nya adalah 728, SSXX-nya adalah 1108,858, dan SSY-nya adalah 652. Tinggal kita masukin aja ya teman-teman. Nah teman-teman, kita udah dapet nih hasil dari koefisien korelasinya atau R kecilnya. Nah, di sini R kecilnya kita dapat 0,8562 atau menjadi 0,85 ya teman-teman. 0,85. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa koefisien korelasi sebesar 0,85 itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tinggi antara dua variabel yang tadi kita analisis. Karena seperti yang kita ketahui tadi di awal, R dan tingkat hubungannya ini ada banyak. Nah, selanjutnya yang harus kita cari adalah KD-nya atau koefisien determinannya. Tadi rumusnya adalah R kuadrat dikali 100%. Kita udah dapet nih R-nya 0,8562. Kita tulis. Nah, teman-teman, kita udah dapet nih KD-nya atau koefisien determinasinya. Nah, hasilnya itu adalah KD-nya 73,3%. Nah, 73,3% ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 73,3% variasi di dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Nah, teman-teman, ini adalah cara-cara untuk mengetahui koefisien determinasi dan koefisien korelasinya. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi dari data yang kita cari ini didapat hasilnya adalah 0,8562 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tinggi. Nah, ini adalah hubungan positif ya antara dua variabel yang tadi kita analisis. Nah, sementara itu dapat kita simpulkan juga bahwa koefisien determinasinya itu adalah sebesar 73,3%. Variasi dalam variabel dependen ini dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Sisanya, yaitu sekitar 26,7%, itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, sekian penjelasan mengenai koefisien korelasi dan determinasi dari Quinza. Terima kasih semuanya. Nah, jadi itu dia pengertian dari analisis korelasi, koefisien korelasi, dan juga koefisien determinasi. Gimana sama latihan soalnya? Semoga ngerti ya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!